Di sebuah hutan yang lebat dan penuh misteri, tersembunyi sebuah gubuk kayu kecil, hampir tak terlihat di balik rimbunnya dedaunan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Di tempat yang sepi dan terpencil ini, hiduplah seorang nenek tua bernama Nyi Lembayung. Usianya sudah hampir 80 tahun, namun hidupnya tampak lebih sunyi daripada umur panjang yang ia jalani. Tidak ada seorang pun yang menemani hari-harinya, tidak ada anak, cucu, ataupun keluarga yang menyisakan jejak kehangatan. Di tengah hutan belantara, Nyi Lembayung hanya ditemani suara angin yang berhembus pelan dan kicauan burung yang terdengar jauh di balik dedaunan. Nyi Lembayung tidak selalu hidup sendiri. Dulu, di masa mudanya, ia adalah seorang perempuan yang penuh semangat, dengan senyum yang selalu menyambut setiap orang yang ditemuinya. Ia menikah dengan seorang pria gagah bernama Ki Surya, dan bersama-sama, mereka membangun kehidupan di pinggiran desa yang tidak jauh dari hutan ini. Ki Surya adalah seorang pemburu yang tangguh, dan setiap hari, ia akan pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Nyi Lembayung, di sisi lain, selalu menantinya pulang, membawa hasil buruan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun, takdir tidak selamanya berpihak pada kebahagiaan mereka. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, tak ada anak yang lahir dari rahim Nyi Lembayung. Mereka mencoba berbagai cara, berdoa kepada dewa-dewa, dan meminta bantuan dari para tabib desa, tetapi tak satu pun usaha mereka berhasil. Waktu terus berlalu, dan usia mereka pun semakin tua. Hingga pada suatu hari, Ki Surya tidak kembali dari perburuannya di hutan. Nyi Lembayung menunggu berhari-hari, berharap suaminya akan pulang seperti biasa. Namun yang datang bukanlah Ki Surya, melainkan kabar duka dari penduduk desa bahwa suaminya ditemukan tewas di dalam hutan, diterkam oleh binatang buas. Sejak saat itu, hidup Nyi Lembayung berubah total. Tidak hanya kehilangan suami tercinta, ia juga harus menerima kenyataan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya tanpa keturunan. Tanpa anak yang bisa ia rawat dan besarkan, kesepian yang luar biasa mulai menguasai hatinya. Ia tidak punya alasan lagi untuk tinggal di desa, di mana setiap sudutnya mengingatkan pada Ki Surya dan kehidupan mereka yang dulu penuh cinta. Dengan hati yang hancur, Nyi Lembayung memutuskan untuk pindah ke dalam hutan, menjauh dari hiruk-pikuk desa dan kenangan pahit masa lalu. Di tengah hutan, Nyi Lembayung membangun gubuk kecil dari kayu-kayu yang ia kumpulkan sendiri. Ia mulai hidup sederhana, dengan hanya bergantung pada alam di sekitarnya. Setiap hari, ia mencari buah-buahan liar, daun-daunan, dan kadang-kadang menangkap ikan di sungai kecil yang mengalir tak jauh dari gubuknya. Meski hidupnya sulit, Nyi Lembayung tidak pernah mengeluh. Namun, kesepian yang semakin hari semakin dalam, mulai menghantui jiwanya. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah Ki Surya masih ada di sampingnya, atau kadang ia berbicara pada binatang-binatang yang melintas di sekitar gubuknya, berharap mereka bisa memberinya sedikit kehangatan. Malam-malam yang dilalui Nyi Lembayung terasa begitu panjang. Setelah matahari terbenam dan langit berubah menjadi gelap, gubuknya hanya diterangi oleh cahaya api yang berkobar di tungku kecil. Di saat itulah kesepiannya terasa paling menusuk. Hutan yang sunyi, yang dulu memberinya ketenangan, kini terasa seperti penjara yang menghimpit jiwanya. Nyi Lembayung seringkali terjaga hingga larut malam, hanya duduk di depan tungku apinya, menatap kobaran api yang menari-nari, dan merenungkan hidupnya yang penuh dengan kehilangan. Di usia yang semakin tua, kekuatan fisik Nyi Lembayung mulai melemah. Tangannya yang dulu cekatan kini gemetar saat mencoba melakukan pekerjaan sehari-hari. Punggungnya mulai bungkuk, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tetapi yang paling menyiksa bukanlah kelemahan fisik, melainkan kesepian yang seolah tak ada akhirnya. Nyi Lembayung mulai merasakan bahwa hidupnya tak lagi berarti. Ia tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada anak yang bisa meneruskan keturunan, tidak ada suami yang bisa mendampinginya, dan tidak ada teman yang bisa diajak berbagi cerita. Di saat-saat paling putus asa, pikiran Nyi Lembayung mulai terganggu oleh ide-ide aneh. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia tidak lagi sendirian? Apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang bisa menemaninya? Seseorang yang bisa mengisi hari-harinya yang sunyi ini? Semakin sering ia merenungkan hal itu,
Semakin kuat keinginan dalam dirinya untuk memiliki pendamping. Namun, siapa yang akan datang ke hutan ini untuk menemaninya? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Dan ia terlalu tua untuk kembali ke desa dan mencari teman baru. Hingga suatu hari, sebuah pikiran gila muncul di benak Nyi Lembayung. Jika tidak ada yang mau datang menemaninya, maka ia akan mengambil seseorang. Ia akan mencari seorang pendamping, seseorang yang kuat, muda, dan bisa mengusir kesepian dari hidupnya. Pikiran ini awalnya hanya seperti angin lalu, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang nenek tua seperti dirinya. Namun, semakin hari, semakin besar dorongan dalam dirinya untuk melaksanakan rencana itu. Nyi Lembayung mulai percaya bahwa jika ia berhasil mendapatkan seseorang untuk tinggal bersamanya, hidupnya akan berubah. Ia akan punya teman, dan tidak akan merasa sendirian lagi. Hari-hari berlalu, dan Nyi Lembayung mulai keluar dari gubuknya lebih sering. Ia berjalan lebih jauh ke bagian hutan yang lebih dekat ke desa, berharap bisa menemukan seseorang yang tepat. Hingga suatu malam, saat matahari sudah tenggelam dan gelap mulai menyelimuti hutan, Nyi Lembayung melihat seorang pemuda berjalan sendirian di antara pepohonan. Pemuda itu tampak kuat dan tegap, wajahnya penuh ketegasan, namun langkahnya terlihat sedikit tergesa-gesa, seakan ia ingin segera keluar dari hutan yang dianggap penduduk desa sebagai tempat terlarang. Pemuda itu adalah Jaka Wira, seorang pekerja keras dari desa yang sering membantu warga sekitar. Tanpa disadari, ia telah melintasi batas hutan yang dianggap tabu oleh penduduk setempat. Nyi Lembayung mengawasinya dari balik pepohonan dengan hati-hati, dan ketika Jaka Wira melintas tak jauh dari tempatnya berdiri, Nyi Lembayung merasa inilah saatnya. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Nyi Lembayung melemparkan segenggam serbuk mistis yang telah ia siapkan sejak lama. Serbuk itu segera melayang di udara, dan dalam sekejap, Jaka Wira terjatuh, tak sadarkan diri. Nyi Lembayung, meski tubuhnya renta, bergerak dengan cekatan. Ia menyeret tubuh pemuda itu ke dalam hutan, menuju gubuk kecilnya yang tersembunyi di antara pepohonan. Dengan kekuatan yang entah berasal dari mana, Nyi Lembayung membawa Jaka Wira ke dalam gubuknya, mengikat tangan dan kakinya dengan tali, memastikan bahwa pemuda itu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Jaka Wira mulai siuman, ia terkejut mendapati dirinya terikat di dalam gubuk yang asing. Nyi Lembayung berdiri di depannya, dengan tatapan yang tenang namun penuh misteri. "Jangan takut, nak," kata Nyi Lembayung dengan suara yang terdengar lebih lembut dari sebelumnya. "Aku hanya butuh seseorang untuk menemaniku. Aku sudah terlalu lama sendiri. Kau akan tinggal di sini bersamaku. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan merawatmu." Jaka Wira berusaha berontak, tetapi tubuhnya terasa lemah dan tak bertenaga. Ia tidak tahu harus berbuat apa, dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa ia telah menjadi korban dari rencana nenek tua yang kesepian ini. Jaka Wira, seorang pemuda tangguh berusia 30 tahun, merasakan tubuhnya lemas dan kepala berputar-putar saat ia terbangun dari kegelapan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tapi semuanya terasa kabur. Ia ingat sedang berjalan pulang dari pekerjaan hariannya di desa, melewati hutan yang dianggap terlarang oleh penduduk setempat. Namun, setelah itu, semuanya gelap. Saat kesadarannya mulai pulih, Jaka merasakan tali yang kuat mengikat pergelangan tangan dan kakinya. Tubuhnya tertahan di kursi kayu tua, tak bisa bergerak. Ruangan di sekitarnya tampak kecil, redup, dan hanya diterangi oleh cahaya temaram dari api yang membara di tungku kecil di sudut ruangan. Bau asap tipis tercium di udara, bercampur dengan aroma kayu basah yang terbakar perlahan. Di hadapannya berdiri seorang nenek tua. Wajahnya penuh keriput dan rambutnya telah memutih semua. Matanya yang suram memandangnya tanpa berkedip. Namun di balik tatapan itu, Jaka merasakan ada sesuatu yang aneh. Bukan rasa benci atau kebencian, melainkan keinginan yang dalam, bahkan mungkin rasa putus asa yang tidak bisa diartikan. "Tenanglah, nak," kata Nyi Lembayung. Suaranya serak namun lembut, hampir seperti suara ibu yang menenangkan anaknya. "Aku tidak akan menyakitimu. Kau di sini untuk menemaniku. Itu saja." Jaka mencoba berontak, menarik-narik tali yang mengikatnya, namun sia-sia.
Tali itu terlalu kuat, dan tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih dari serbuk mistis yang digunakan Nyi Lembayung untuk membuatnya pingsan. Ia memandang nenek tua itu dengan marah, namun ketakutan mulai menyelinap di hatinya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanya Jaka dengan suara serak, penuh emosi. "Lepaskan aku." Nyi Lembayung tidak menjawab segera. Ia hanya berjalan perlahan ke sudut gubuk, mengisi cangkir kayu dengan air dari kendi dan kembali menghampiri Jaka. Ia mendekatkan cangkir itu ke mulut Jaka, tetapi Jaka menolaknya dengan tegas, menggelengkan kepala. Melihat penolakan itu, Nyi Lembayung menghela napas panjang, namun tak memaksa. "Kau mungkin tidak mengerti sekarang," ucap Nyi Lembayung, duduk di kursi kecil di hadapan Jaka. "Tapi aku sudah terlalu lama sendirian. Hutan ini, rumah ini, semuanya telah menjadi penjara bagiku selama bertahun-tahun. Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Suamiku telah lama meninggal, dan aku tak pernah diberi anak. Kesendirian itu, rasanya seperti racun yang perlahan-lahan membunuhku. Aku butuh seseorang, dan kau akan menemaniku di sini." Jaka mendengarkan kata-kata nenek itu dengan kebingungan. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Seorang nenek tua yang kesepian menculiknya hanya untuk menjadi temannya? Pikiran itu tampak gila. Tapi Jaka bisa melihat keputusasaan di mata Nyi Lembayung. Meski demikian, ia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini menjadi tawanan seorang nenek tua di tengah hutan. "Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku punya kehidupan di luar sana. Aku punya pekerjaan. Aku punya tanggung jawab," kata Jaka tegas. "Lepaskan aku, dan aku tidak akan melaporkan ini ke siapapun." Nyi Lembayung tersenyum samar, seolah-olah sudah mendengar kata-kata itu sebelumnya. "Kau akan terbiasa, nak. Lambat laun, kau akan menerima nasibmu di sini. Lagi pula, siapa yang akan mencarimu di hutan ini? Tidak ada yang tahu kau ada di sini." Kata-kata itu membuat Jaka terdiam. Ia menyadari bahwa Nyi Lembayung mungkin benar. Tidak ada yang tahu bahwa ia masuk ke dalam hutan. Penduduk desa jarang sekali memasuki hutan ini karena mereka percaya bahwa tempat ini angker dan berbahaya. Jaka mulai merasa bahwa pelarian bukanlah hal yang mudah. Hari-hari berlalu, dan Jaka tetap menjadi tawanan di gubuk kecil itu. Nyi Lembayung, meskipun ia menculik Jaka dengan paksa, memperlakukannya dengan baik. Setiap hari, ia memasakkan makanan untuk Jaka, memberinya minum, dan merawatnya seperti seorang ibu yang peduli. Namun, setiap kali Jaka mencoba melarikan diri, nenek itu selalu berhasil menangkapnya kembali, menggunakan kekuatan mistis yang tak pernah bisa dijelaskan oleh Jaka. Setiap kali Jaka hampir berhasil melarikan diri ke hutan, Nyi Lembayung akan muncul entah dari mana, seperti mengetahui setiap langkahnya. Ada sesuatu yang mistis dalam dirinya, kekuatan gaib yang membuatnya lebih kuat dan lebih tangguh dari yang tampak pada fisiknya yang renta. Meski awalnya Jaka merasa benci dan marah, perlahan-lahan perasaan itu mulai berubah. Nyi Lembayung selalu memperlakukannya dengan kasih sayang yang tulus, meskipun cara dia mendapatkan Jaka sangat salah. Setiap malam, mereka berbicara di dekat tungku api, dan Nyi Lembayung menceritakan tentang masa mudanya, tentang cintanya kepada Ki Surya, suaminya yang telah lama meninggal, dan tentang kesedihannya karena tidak pernah memiliki keturunan. Jaka mendengarkan semua itu dengan hati yang mulai melunak. Nyi Lembayung berbicara tentang kesepian seperti racun yang lambat tapi pasti membunuh jiwa seseorang. "Tidak ada yang lebih menyakitkan," katanya suatu malam, suaranya bergetar. "Daripada bangun setiap hari dan tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang peduli apakah kau masih hidup atau sudah mati. Aku bisa merasakan hidupku memudar, seperti lilin yang terbakar habis. Tapi sejak kau ada di sini, rasanya seperti ada kehidupan yang kembali padaku." Jaka terdiam. Kata-kata nenek itu menggema di dalam dirinya. Ia sendiri, meski tidak pernah merasa sepenuhnya kesepian, mengerti betapa sulitnya hidup tanpa keluarga. Orang tuanya meninggal ketika ia masih muda, dan sejak saat itu, ia harus belajar hidup mandiri. Namun, ia tidak pernah membayangkan hidup seperti Nyi Lembayung, terisolasi selama bertahun-tahun tanpa seorang pun yang peduli.
Tetapi meskipun hatinya mulai memahami, Jaka tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikurung di sini, dijauhkan dari kehidupan yang seharusnya ia jalani. Setiap malam, ia berbaring di atas tikar kasar, memikirkan bagaimana caranya melarikan diri dari gubuk ini. Meski begitu, setiap kali ia merencanakan pelarian, selalu ada kekuatan yang menghalanginya. Entah kekuatan gaib dari Nyi Lembayung, atau perasaan bersalah yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Suatu hari, saat Jaka duduk di depan gubuk, memandang ke arah hutan yang tampak sunyi namun penuh dengan kehidupan yang tersembunyi, Nyi Lembayung mendekatinya. Wajah nenek itu tampak lebih tenang dari biasanya, namun ada kilatan aneh di matanya. "Jaka," katanya perlahan, "ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." Jaka menoleh, melihat nenek itu dengan waspada. "Apa itu?" Nyi Lembayung menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku hamil." Kata-kata itu menghantam Jaka seperti petir di siang bolong. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Itu? Tidak mungkin. Kau sudah terlalu tua." Namun, Nyi Lembayung menggeleng. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku merasakannya. Tubuhku mungkin tua, tapi ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Kekuatan yang memberiku kehidupan baru." Jaka terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi, ia merasa mustahil. Bagaimana mungkin seorang nenek tua bisa hamil? Namun, di sisi lain, ia mulai memahami bahwa di hutan ini, di dunia yang tampak terpisah dari kenyataan, hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Nyi Lembayung bukanlah nenek biasa, dan hutan ini bukanlah hutan biasa. Dan kini, ia terjebak dalam nasib yang tak pernah ia bayangkan, menjadi pendamping dari seorang nenek tua yang hamil secara ajaib. Jaka Wira masih terdiam setelah mendengar pengakuan Nyi Lembayung. Kata-kata bahwa nenek tua itu hamil terasa begitu mustahil, seolah-olah ia baru saja mendengar kisah dari dunia lain. Dalam pikirannya, Jaka tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang nenek yang sudah hampir 80 tahun bisa hamil? Tubuh Nyi Lembayung yang ringkih dan renta tidak mungkin mampu melakukan hal seperti itu. Namun, di balik kebingungannya, Jaka menyadari bahwa sejak ia berada di hutan ini, tidak ada hal yang bisa dijelaskan secara rasional. Setelah pengakuan itu, suasana di antara mereka menjadi semakin sunyi. Nyi Lembayung tidak banyak bicara, tapi Jaka bisa melihat perubahan dalam tingkah lakunya. Ia tampak lebih berhati-hati, dan seringkali memegangi perutnya dengan lembut, seolah-olah mengelus janin yang sedang tumbuh di dalamnya. Bagi Jaka, ini adalah sesuatu yang mengerikan dan aneh, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Hari-hari terus berlalu, dan kehamilan Nyi Lembayung semakin terlihat. Perutnya yang semula rata mulai membesar, meskipun tubuhnya yang lain tetap tampak seperti nenek tua biasa. Jaka, meskipun masih terkejut dengan apa yang terjadi, tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia kini terlibat dalam sebuah kehidupan baru. Setiap hari, ia melihat perubahan kecil dalam tubuh Nyi Lembayung, dan meskipun hati kecilnya masih memberontak, ia merasa tanggung jawab yang perlahan-lahan menekannya. Satu malam, saat keduanya duduk di dekat tungku yang membara, Jaka akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang terjadi. "Nenek, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa hamil?" Nyi Lembayung tersenyum lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Jaka, hutan ini penuh dengan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, kekuatan yang memberiku kesempatan kedua. Aku tahu kau tidak percaya, tapi ini adalah bagian dari takdirku. Aku telah lama hidup dalam kesepian, dan sekarang, aku diberi berkah untuk memiliki keturunan." Jaka mendengarkan dengan seksama, tapi jawabannya tidak memuaskan kebingungannya. "Tapi, kita, tidak mungkin," ucapnya terpotong-potong, tidak tahu bagaimana menjelaskan kebingungannya. Ia merasa bersalah, seolah-olah terjebak dalam sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Namun ia juga merasa tidak berdaya untuk melawan takdir ini. "Aku tahu kau bingung," kata Nyi Lembayung dengan lembut.
Tapi kau adalah bagian dari hidupku sekarang. Anak yang ada di dalam rahimku ini akan menjadi pengikat antara kita. Kau tidak lagi sendirian, begitu pula aku. Kehidupan ini akan mengubah kita berdua. Perkataan itu menggema dalam pikiran Jaka. Sebelumnya, ia selalu memikirkan bagaimana caranya melarikan diri, bagaimana ia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Namun, seiring waktu, ia merasa bahwa ia semakin tenggelam dalam realitas baru yang diciptakan oleh hutan ini. Setiap kali ia mencoba untuk menolak, ada sesuatu yang menahannya, seolah-olah hutan itu sendiri memaksanya untuk tetap tinggal. Apakah ini takdir yang tak bisa ia hindari? Kehamilan Nyi Lembayung berlangsung dengan cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Dalam waktu beberapa bulan saja, perutnya membesar dengan pesat, dan ia mulai kesulitan bergerak. Jaka, meskipun masih tidak sepenuhnya menerima kenyataan ini, mulai membantu Nyi Lembayung dalam segala hal. Ia yang memasak, mengambil air dari sungai, dan merawat gubuk mereka. Terkadang, ia duduk di samping Nyi Lembayung, mendengarkan napas berat nenek itu, dan merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang tawanan. Ia kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mencoba melarikan diri. Di dalam hatinya, Jaka mulai merasakan campuran emosi yang aneh. Ia tidak bisa lagi membenci Nyi Lembayung seperti dulu. Meskipun awalnya ia diculik dan dipaksa tinggal di hutan, Jaka kini melihat nenek itu bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai seseorang yang terluka oleh kesepian dan kehilangan. Ia mulai merasa kasihan kepada Nyi Lembayung, dan meskipun perasaannya masih bercampur aduk, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas hutan, Nyi Lembayung mulai merasakan sakit yang mendalam di perutnya. Jaka, yang sedang duduk di dekat pintu, segera berlari menghampirinya. Wajah Nyi Lembayung tampak pucat, dan peluh mengalir deras di dahinya. Ia merintih kesakitan, dan Jaka segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. "Jaka," kata Nyi Lembayung dengan suara lemah, "anaknya akan segera lahir." Jaka merasa panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak pernah membantu dalam proses kelahiran sebelumnya, apalagi di hutan yang terpencil seperti ini. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan cepat, ia menyiapkan kain bersih dan air hangat dari tungku, sementara Nyi Lembayung semakin tenggelam dalam rasa sakit yang hebat. Malam itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Jaka bekerja keras untuk membantu Nyi Lembayung melewati proses kelahiran yang sangat sulit. Tubuh nenek tua itu tampak terlalu lemah untuk melahirkan, dan Jaka merasa ketakutan bahwa Nyi Lembayung tidak akan mampu bertahan. Namun, di tengah segala ketegangan dan rasa takut itu, terdengar suara tangisan bayi yang menggema di dalam gubuk kecil itu. Tetapi meskipun hatinya mulai memahami, Jaka tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikurung di sini, dijauhkan dari kehidupan yang seharusnya ia jalani. Setiap malam, ia berbaring di atas tikar kasar, memikirkan bagaimana caranya melarikan diri dari gubuk ini. Meski begitu, setiap kali ia merencanakan pelarian, selalu ada kekuatan yang menghalanginya. Entah kekuatan gaib dari Nyi Lembayung, atau perasaan bersalah yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Suatu hari, saat Jaka duduk di depan gubuk, memandang ke arah hutan yang tampak sunyi namun penuh dengan kehidupan yang tersembunyi, Nyi Lembayung mendekatinya. Wajah nenek itu tampak lebih tenang dari biasanya, namun ada kilatan aneh di matanya. "Jaka," katanya perlahan, "ada sesuatu yang harus kukatakan padamu." Jaka menoleh, melihat nenek itu dengan waspada. "Apa itu?" Nyi Lembayung menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku hamil." Kata-kata itu menghantam Jaka seperti petir di siang bolong. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Itu tidak mungkin. Kau sudah terlalu tua." Namun, Nyi Lembayung menggeleng. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku merasakannya. Tubuhku mungkin tua, tapi ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Kekuatan yang memberiku kehidupan baru." Jaka terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi, ia merasa mustahil. Bagaimana mungkin seorang nenek tua bisa hamil? Namun,
Di sisi lain, ia mulai memahami bahwa di hutan ini, di dunia yang tampak terpisah dari kenyataan, hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Nyi Lembayung bukanlah nenek biasa, dan hutan ini bukanlah hutan biasa. Dan kini, ia terjebak dalam nasib yang tak pernah ia bayangkan, menjadi pendamping dari seorang nenek tua yang hamil secara ajaib. Jaka Wira masih terdiam setelah mendengar pengakuan Nyi Lembayung. Kata-kata bahwa nenek tua itu hamil terasa begitu mustahil, seolah-olah ia baru saja mendengar kisah dari dunia lain. Dalam pikirannya, Jaka tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang nenek yang sudah hampir 80 tahun bisa hamil? Tubuh Nyi Lembayung yang ringkih dan renta tidak mungkin mampu melakukan hal seperti itu. Namun, di balik kebingungannya, Jaka menyadari bahwa sejak ia berada di hutan ini, tidak ada hal yang bisa dijelaskan secara rasional. Setelah pengakuan itu, suasana di antara mereka menjadi semakin sunyi. Nyi Lembayung tidak banyak bicara, tapi Jaka bisa melihat perubahan dalam tingkah lakunya. Ia tampak lebih berhati-hati, dan seringkali memegangi perutnya dengan lembut, seolah-olah mengelus janin yang sedang tumbuh di dalamnya. Bagi Jaka, ini adalah sesuatu yang mengerikan dan aneh, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Hari-hari terus berlalu, dan kehamilan Nyi Lembayung semakin terlihat. Perutnya yang semula rata mulai membesar, meskipun tubuhnya yang lain tetap tampak seperti nenek tua biasa. Jaka, meskipun masih terkejut dengan apa yang terjadi, tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia kini terlibat dalam sebuah kehidupan baru. Setiap hari, ia melihat perubahan kecil dalam tubuh Nyi Lembayung, dan meskipun hati kecilnya masih memberontak, ia merasa tanggung jawab yang perlahan-lahan menekannya. Satu malam, saat keduanya duduk di dekat tungku yang membara, Jaka akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang terjadi. "Nenek, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa hamil?" Nyi Lembayung tersenyum lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. "Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Jaka, hutan ini penuh dengan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Kekuatan yang memberiku kesempatan kedua. Aku tahu kau tidak percaya, tapi ini adalah bagian dari takdirku. Aku telah lama hidup dalam kesepian, dan sekarang, aku diberi berkah untuk memiliki keturunan." Jaka mendengarkan dengan seksama, tapi jawabannya tidak memuaskan kebingungannya. "Tapi, kita, tidak mungkin." Ucapnya terpotong-potong, tidak tahu bagaimana menjelaskan kebingungannya. Ia merasa bersalah, seolah-olah terjebak dalam sesuatu yang tidak pernah ia inginkan. Namun ia juga merasa tidak berdaya untuk melawan takdir ini. "Aku tahu kau bingung," kata Nyi Lembayung dengan lembut. "Tapi kau adalah bagian dari hidupku sekarang. Anak yang ada di dalam rahimku ini akan menjadi pengikat antara kita. Kau tidak lagi sendirian, begitu pula aku. Kehidupan ini akan mengubah kita berdua." Perkataan itu menggema dalam pikiran Jaka. Sebelumnya, ia selalu memikirkan bagaimana caranya melarikan diri, bagaimana ia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Namun, seiring waktu, ia merasa bahwa ia semakin tenggelam dalam realitas baru yang diciptakan oleh hutan ini. Setiap kali ia mencoba untuk menolak, ada sesuatu yang menahannya, seolah-olah hutan itu sendiri memaksanya untuk tetap tinggal. Apakah ini takdir yang tak bisa ia hindari? Kehamilan Nyi Lembayung berlangsung dengan cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Dalam waktu beberapa bulan saja, perutnya membesar dengan pesat, dan ia mulai kesulitan bergerak. Jaka, meskipun masih tidak sepenuhnya menerima kenyataan ini, mulai membantu Nyi Lembayung dalam segala hal. Ia yang memasak, mengambil air dari sungai, dan merawat gubuk mereka. Terkadang, ia duduk di samping Nyi Lembayung, mendengarkan napas berat nenek itu, dan merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang tawanan. Ia kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mencoba melarikan diri. Di dalam hatinya, Jaka mulai merasakan campuran emosi yang aneh. Ia tidak bisa lagi membenci Nyi Lembayung seperti dulu. Meskipun awalnya ia diculik dan dipaksa tinggal di hutan, Jaka kini melihat nenek itu bukan sebagai penjahat,
melainkan sebagai seseorang yang terluka oleh kesepian dan kehilangan. Ia mulai merasa kasihan kepada Nyi Lembayung, dan meskipun perasaannya masih bercampur aduk, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas hutan, Nyi Lembayung mulai merasakan sakit yang mendalam di perutnya. Jaka, yang sedang duduk di dekat pintu, segera berlari menghampirinya. Wajah Nyi Lembayung tampak pucat, dan peluh mengalir deras di dahinya. Ia merintih kesakitan, dan Jaka segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. "Jaka," kata Nyi Lembayung dengan suara lemah, "anaknya akan segera lahir." Jaka merasa panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak pernah membantu dalam proses kelahiran sebelumnya, apalagi di hutan yang terpencil seperti ini. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan cepat, ia menyiapkan kain bersih dan air hangat dari tungku, sementara Nyi Lembayung semakin tenggelam dalam rasa sakit yang hebat. Malam itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Jaka bekerja keras untuk membantu Nyi Lembayung melewati proses kelahiran yang sangat sulit. Tubuh nenek tua itu tampak terlalu lemah untuk melahirkan, dan Jaka merasa ketakutan bahwa Nyi Lembayung tidak akan mampu bertahan. Namun, di tengah segala ketegangan dan rasa takut itu, terdengar suara tangisan bayi yang menggema di dalam gubuk kecil itu. Anak itu lahir. Seorang bayi laki-laki kecil tergeletak di tangan Jaka, menangis dengan keras, seolah-olah menandakan kehidupan barunya di dunia ini. Jaka menatap bayi itu dengan takjub, merasakan campuran emosi yang luar biasa. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seorang nenek tua yang hampir tidak mungkin hamil, kini telah melahirkan seorang anak yang sehat. Nyi Lembayung, meskipun kelelahan, tersenyum lemah ketika melihat bayinya. "Anakku," katanya pelan. "Akhirnya aku tidak lagi sendiri." Jaka memandangi bayi itu, merasa hatinya terhimpit oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di satu sisi, ia masih merasa aneh dengan seluruh situasi ini, namun di sisi lain, ia merasa bahwa anak itu adalah bagian dari dirinya. Ia kini memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari cara untuk melarikan diri. Anak ini adalah kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kelahiran itu dipenuhi dengan perasaan campur aduk bagi Jaka. Ia kini bukan hanya menjadi pendamping Nyi Lembayung, tetapi juga seorang ayah bagi bayi yang tak pernah ia rencanakan. Meskipun hatinya masih diliputi kebingungan, ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Hutan yang sebelumnya ia anggap sebagai tempat terkutuk, kini menjadi rumah bagi sebuah keluarga kecil yang terbentuk oleh kekuatan yang tak terduga. Nyi Lembayung, meskipun tubuhnya semakin lemah, tampak bahagia. Ia kini memiliki anak yang selama bertahun-tahun ia idam-idamkan. Anak yang akan menemaninya di sisa hidupnya, mengisi kekosongan yang selama ini menyiksanya. Dan Jaka, meskipun awalnya menolak, kini mulai menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi bagian dari kehidupan nenek itu, dan dari anak yang lahir dari keajaiban hutan ini.